Terlalu ke kanan. Wah. Baru pertama di sini, Pak. Dia orang kiri, Pak. Ya. Ini Dengan bukan mau reporter loh, Pak. bilang kanan rawani itu. Bilang aja ke kanan gitu loh. Apa tuh? Biasa, Pak, orang Susah ya bilang kanan gitu ya. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ya kan? Loh, Anies Baswedan berada di pusaran politik identitas. Lembaga Pemilih Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak kelompok yang menuding Anies Baswedan berpotensi menggunakan politik identitas saat maju sebagai calon presiden 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargen, beberapa waktu lalu sempat mengaku was-was dengan pencalonan Anies Baswedan. Kemesraan Anies Baswedan dengan kelompok yang disebutnya sebagai garis keras berpotensi menggunakan politik identitas pada pemilu mendatang. Menurut Boni, Anies Baswedan adalah tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan. Oleh karena itu, akan lebih rumit jika Anies Baswedan maju menjadi salah satu kontestan Pilpres mendatang. Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Anies Baswedan tentu saja tidak nyaman dengan sebutan Bapak Politik Identitas. Menurutnya, politik identitas adalah framing yang dilahirkan sejak 2017. Bagi Anies, menjadi gubernur DKI Jakarta adalah bukti bahwa dirinya bukan bagian dari gerakan politik intoleransi. Anies bahkan menantang semua pihak untuk membuktikan adakah kelompok yang tidak diayomi oleh Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan sadar bahwa label politik identitas sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Kecemasan masyarakat akan konflik polaritas pada pemilu 2024 akan menjadi salah satu alasan untuk tidak memilih calon presiden yang menggunakan pola-pola politik identitas. Saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin Pak Gubernur. Baru pertama kali kami ini, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan Mas Cahyo ini. Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas mengungkapkan 77,8% masyarakat merasa khawatir sikap tenggang rasa dan toleransi akan memudar pada pemilu 2024. Intoleran bisa ditimbulkan oleh para politisi yang berdebat dengan cara tidak sehat, baik di media massa maupun media sosial, yang kemudian diperparah dengan melibatkan para buzzer yang mendengungkan politik identitas seperti pada pemilu 2019. Tingginya kekhawatiran publik ini harus dijadikan lonceng peringatan untuk selalu menjaga toleransi, termasuk saat pemilu 2024.